Bahkan balitanya itu terpaksa meminum air sungai karena tidak ada persediaan apapun. Dia itu mau menangis tetapi tidak ada lagi air mata yang mau dikeluarkan. Kayak gimana gitu mau nanya tapi harus pakai hati kan nanyanya kan, nggak harus sembarangan nanya. Gimana kabar Mas? Baik ya? Alhamdulillah hari ini sehat, Rudi. Kapan balik dari wilayah bencana untuk peliputan? Saya tuh balik kan mulai liputan tuh tanggal 30. Terus pulang ke sini 7 hari, berarti di tanggal 6 Pak 7 itu. Oh sudah pulang ya? Pokoknya seminggu lah di sana 7 hari pas. Sama lah ya, sama kayak produser kita ya. Sama banget. Ya ditugaskan bergantian ya. Iya. Oke. Nah kalau Mas Rian cover liputannya di wilayah mana itu Mas? Kalau saya tuh meliputi Bandara Silangit karena di Silangit itu kan aktivitas posko. Aktivitas posko BNPB, kemudian penyaluran bantuan itu kan pos-pos ada di sana semua kan. Jadi di sana, kemudian di daerah dekat sana itu seperti Tapanuli Utara ada desa, maksud kami ada kecamatan, pokoknya ada 2 kecamatan lah dekat-dekat sana. Artinya Silangit itu untuk pusat posko distribusi logistik bencana. Iya benar-benar, karena pengiriman dari Jakarta melalui pesawat dan pasti ke situ dulu, baru didistribusikan lewat udara ataupun lewat darat di daerah-daerah sekitar situ. Oke. Kalau wilayah yang terdampak bencana kemana saja nih Mas Rian? Kalau saya kemarin sempat ke kecamatan Adian Koting itu di Tapanuli Utara. Jadi jalur Tarutung masih ke sana lagi, itu masuknya jalur nasional, di mana itu Adian Koting itu akses darat yang harusnya tuh bisa ditempuh 4 jam untuk mengarah ke Sibolga. Cuman kondisinya di sana ada, pas saya sampai sana, saya di posko dikasih tahu di sana tuh ada 59 titik longsor di Adian Koting dan masih kesananya lagi lah. Karena kondisi jalannya juga ini jalan namanya sih jalan nasional, cuman jalan nasional ini gunung, perbukitan gitu, gunung, dan di sini kayak lembah jurang gitu. Dan ada rumah-rumah warga sekitar juga sih. Kita dengar juga dari beberapa warga ya menceritakan di sana. Nah, ketika melihat wilayah-wilayah itu seperti apa yang kesan Anda pertama langsung melihat kondisi secara nyata di mana Anda berada ketika itu? Kalau pertama kali saya ke sana kan menggunakan mobil tuh, ditunjukin sama drivernya ini namanya Kecamatan Adian Koting nih. Saya di situ kayak wah banyak istighfar kan. Kok bisa gitu longsor sampai segininya, terus titiknya banyak gitu loh. Ada pemukiman di situ? Ada pemukiman dan ada beberapa yang sudah dijadiin posko pengungsian juga di sana karena banyak pemukiman yang tergerus sama longsor dan tertimpa bangunan longsor itu. Ada informasi dari yang Anda berada itu ada berapa kakak yang terdampak longsor di sana itu? Nah kalau yang terdampak sih ada puluhan ya karena rata-rata tuh misalnya di satu desa seperti desa Sibalanga itu ada 7 rumah terkena longsor, cuman ada rumah di atasnya itu tidak terkena longsor dan bangunan itu seperti gereja itu dijadiin pengungsian sama mereka. Tempat posko sementara. Artinya Anda melihat kondisi nyata di lapangan secara langsung seperti yang tadi Joko ceritakan ya? Iya benar banget. Nah dari kondisi yang Anda hadapi, sementara Anda tidak hanya berada di satu titik ya, harus mobil atau bergerak secara terus-menerus ke beberapa titik wilayah yang terdapat bencana. Bagi seorang peliput seperti Anda dan Mas Joko itu apa tantangan yang paling Anda rasakan di situ? Tantangannya sih saya rasa emang kayak wah ini sebenarnya kalau dari awal saya nerima tugas ini kan sebenarnya dibilang berat karena menyita tenaga, menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu juga, terus menguras tenaga juga sama emosi. Kalau tapi melihat kesananya, nah pas lihat tantangannya kayaknya wah ini kalau kita liputan misalnya kita hanya memikirkan tugas tapi tidak memikirkan kondisi di sana itu tidak bisa mungkin, ya? Iya nggak mungkin sih karena seperti Anda ceritakan kan tadi ya, untuk menuju lokasi aja harus seperti itu kondisinya. Benar. Ada lembah perjalanan, bahkan mungkin di tengah-tengah dampak-dampak longsoran yang terjadi seperti itu kan. Iya dan itu di lokasi masih banyak kendaraan-kendaraan yang terparkir dan ditinggal sama pemiliknya karena pemiliknya memilih mending jalan kaki aja untuk ketemu keluarga dulu. Akses darat menggunakan kendaraan sudah nggak bisa dilalui di Udah nggak bisa. Tidak bisa nggak dilalui. Bisa sama sekali. Kabarnya juga ada beberapa kendaraan yang terjebak di situ ya. Iya. Bahkan bis juga masih ada penumpang tidak bisa kemana-mana mereka. Kalau bis sih nggak ada sih, paling truk-truk barang kayak misalnya truk pengangkut beras, truk pengangkut
motor. Dan kondisi warga yang Anda saksikan di posko-posko pengungsi sementara bagaimana saat itu dengan keterbatasan yang sangat sulit ini? Kalau saya melihat warga di sana, ketika mereka bercerita kan tentang kondisi rumahnya yang tergerus reruntuhan longsor, itu saya miris banget. Saya pengen nanya juga kayak gimana gitu, mau nanya tapi harus pakai hati kan nanyanya kan, nggak harus sembarangan nanya. Ada etika jurnalistik yang harus kita pegang di situ. Tetapi satu sisi publik juga perlu tahu untuk kondisi sebenarnya yang ada di lokasi ya. Nah itu banyak juga sih warga yang tinggal di sana ketika sudah kejadian longsor dan rumahnya habis gitu tertimbun longsoran itu, mereka pun kapok gitu, nggak mau tinggal di situ lagi. Padahal dia tuh 62 tahun tinggal di sana dan baru sekali itu terkena longsor. Jadi selama ini tidak pernah terjadi dan pada kali ini terjadi. Iya, benar. Joko dan Rian, kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada pendengar ini mungkin ingin bertanya langsung ke Anda berdua. Bu Dinda di Bogor, selamat malam Bu Dinda. Selamat malam kembali Bung Rudi. Iya, ada rekan jurnalis kami Rian Suryadi di studio dan Mas Joko Saputra, Bang Joko Saputra di Medan. Silakan Bu Dinda. Iya, dengar dari opening makanya ditunggu-tunggu karena pengen ngobrol, pengen tanya-tanya begitu ya. Selamat malam Bang Joko dan Bung Rian di studio ya. Selamat malam Bu Dinda. Bung Joko, selamat malam. Selamat malam Ibu Dinda. Ya, nyaris setiap detik, setiap menit dari jam ke jam dalam satu hari itu selalu dengar nama-nama ini. Termasuk Bung Alves, juga ada Bung Gandhi juga ya, Bung Rudi ya. Iya. Bung Gandhi juga waktu itu sempat berangkat juga ke daerah peliputan itu. Iya, betul. Jadi ya, ini pertanyaan yang sama tadi karena sudah dengar paparannya begitu miris, kita prihatin dan kalau sebagai ibu sepertinya jangankan nggak lihat aja nangis begitu Bung Joko dan Bung Rian. Nangis melihat saudara-saudara kita begitu menderita dengan musibah yang luar biasa besarnya. Nah, jadi pertanyaan sama nih Bung Rian dan Bung Joko. Tadi garis besarnya runtuhan dan lumpur dan sebagainya. Nah, untuk saudara-saudara kita dalam hal ini orang-orang ya masyarakatnya itu mereka bagaimana Bung Joko dan Bung Rian? Oke, kita tabung dulu pendengarnya, nanti kita buka lagi sesi berikutnya biar enak ini ya ritmenya jawab. Bang Joko, Mas Joko, Bang Joko sama aja lah. Silakan untuk menanggapi dulu dari Bu Dinda tadi, kondisi masyarakat sehari-hari itu gimana? Karena mereka dalam kondisi terpuruk, segala-galanya hilang di situ. Bahkan mungkin keluarga juga. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dinda. Ya, memang di Aceh yang itu, kehidupan itu bisa dikatakan mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Mereka sudah kehilangan semuanya. Mereka sudah dalam kondisi tidak berdaya. Bahkan posko tenda mereka yang mereka dirikan, baik yang dibantu oleh pemerintah ataupun posko mandiri, ini tidak mampu menampung. Karena kemarin itu saya ketika liputan 2 hari itu nyamuk banyak. Belum lagi kesehatan masyarakat. Karena ketika melewati fase ini, saat ini adalah yang dikhawatirkan di masyarakat Aceh Tamiang adalah penyakit. Nah itu ditekankan oleh masyarakat. Sampai saya pernah mengobrol kemarin dengan salah satu ibu rumah tangga. Mereka memiliki satu anak disabilitas 1 tahun yang 5 hari ketika itu menunggu air surut, bahkan balitanya itu terpaksa meminum air sungai karena tidak ada persediaan apapun seperti itu. Jadi dengan menyari dengan pakaian apapun. Langsung berbicara dengan sang ibu ya terkait dengan konsumsi air lumpur itu. Dia itu mau menangis tetapi tidak ada lagi air mata yang mau dikeluarkan. Sampai dia mengatakan biarlah harta saya sudah habis, tetapi anak saya masih ada, tetapi keluarga saya masih ada. Mereka tidak menginginkan apapun, Rudi, Ibu Dinda. Mereka inginkan itu adalah bagaimana semoga Aceh Tamiang itu segera pulih seperti itu. Belum lagi anak bocah berusia 11 tahun, mukanya memang tersenyum. Tetapi ketika kita berbicara 2 mata, bayangkan bocah umur 11 tahun itu bisa meneteskan air mata. Itu salah satu kehilangan mendalam karena orang tuanya itu meninggal dunia karena meninggal dunia di Aceh bencana itu. Ketika itu lagi-lagi hati kita teriris. Wah, segitu tegarnya anak-anak itu di sana. Walaupun malam tanpa adanya lampu penerangan, siang tanpa adanya kebutuhan yang bisa mereka harusnya belajar di sekolah, mereka harusnya siang hari bisa bermain, malam harusnya bisa mengaji, tapi hari ini mereka masih berjuang untuk keluar dari bencana itu. Dan yang kedua dari
bertali-tali mengatakan bahwa tantangan terberat malam itu adalah kami tidak bisa meninggalkan daerah itu. Karena apa? Ketika mereka itu dalam kegelapan, kita kan dalam bagian itu. Jangankan untuk menulis berita ataupun laporan langsung ke studio Pukul 3 salah satunya. Tetapi salah satu hal yang membuat kita itu adalah apa sih yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memberikan harta apapun. Yang kita berikan itu hanyalah informasi. Semoga semua masyarakat Indonesia itu bisa mendengar apa yang dialami oleh masyarakat di Aji Tamiang. Dan meskipun cuma satu bermalam di Aji Tamiang, tapi bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga karena apa yang mereka rasakan itulah yang kita rasakan hari ini. Itu dia, Rudi. Kalau Anda, Rian, gambaran masyarakatnya sendiri di tempat Anda bertugas di Tapanuli Utara seperti apa itu? Kalau untuk di Tapanuli Utara sendiri, memang ada masyarakat yang wilayah yang terdampak, juga yang terdampak karena aksesnya tertutup. Nah, saya tuh sempat ke dua-dua wilayah itu. Jadi ada yang desanya sebenarnya nggak tergerus longsor, cuman aksesnya yang tergerus longsor. Jadi banyak juga para petugas yang ditugaskan untuk menyalurkan bantuan melalui jalur darat itu harus jalan kaki menuju ke daerah yang terisolir dengan jalan kaki untuk mengambil logistik tadi. Untuk memberikan logistik ke daerah yang terisolir itu. Karena jalurnya masih terputus dan alat berat hanya baru bisa di depan-depannya saja, belum bisa ke dalam banget kan. Sebelum apa keterpurukan mereka menghadapi kondisi bencana yang dialami, khususnya bagi warga di tempat Anda berada itu? Awal saya ke sana tuh mereka belum ada sinyal karena mereka kan ingin menghubungi keluarganya yang komunikasi merantau dan terputus kan. Dan untung kami membawa Starlink dan di sana kita tuh kayak wah terima kasih ya deh. Tapi Anda bisa melihat nggak bagaimana keterpurukan mereka dari ketika berbincang, dari gestur mereka, aktivitas mereka yang mungkin sangat berbeda? Wah, bisa ngelihat banget mereka butuh banget kayak sebenarnya nggak hanya tempat tinggal tapi sebagian besar tuh mereka tuh sangat butuh selain makanan, kemudian mereka butuh pakaian. Untuk anak-anak juga ada yang dari mereka tuh kangen sama sekolah. Jadi banyak aktivitas yang terganggu gara-gara musibah longsor itu. Kalau kesedihan yang mereka ungkapkan lewat aktivitas yang Anda tangkap itu gimana? Untuk kesedihan sendiri, kan saya bayangkan hilang segalanya, bahkan mungkin sanak saudara di situ, itu pasti kan berat ya. Wah, itu dia tuh untuk kesedihan. Memang beberapa yang saya wawancara hanya kehilangan rumah. Namun saya mendapat juga kabar ada juga yang dia tuh nggak hanya kehilangan rumah, tapi anggota keluarganya juga tertimbun longsor itu. Jadi dia hanya sendiri di pengungsian. Namun ibunya, ponakannya, istrinya tertimbun longsor itu.